Ya, kalau di grup itu berita si A, si B kena. Ya, baik. Jadi ya tadi sudah didoakan ya dari Pak Zen, Bapak Ibu yang sedang isolasi, yang sedang di rumah sakit atau saudaranya. Ya kita doakan mudah-mudahan sembuh, coronanya segera menyingkir dari tubuh. Ya, ada beberapa hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Pertama, kita ini harus mindsetnya harus benar tentang corona ini. Ya. Sudahlah, bukan masanya untuk mendenial. Mendenial itu apa? Menolak corona rahono. Itu lewat lah. Kemudian nggak takut corona, takutnya kepada Allah, itu nggak zaman wes. Ya, kalau dulu itu awal-awal sering digembar-gemborkan, nggak takut corona, takutnya sama Allah. Nah, jangan mentang-mentang sudah punya kunut, katanya tolak balak, akhirnya tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, bahaya. Ya. Jangan mentang-mentang sudah punya amalan, tolak balak, terus kemudian menentang menentang sunatullah ya Pak ya. Wong corona itu berpindahnya itu melalui apa Pak? Udara Pak. Batuk sedikit, wahing sedikit, bahkan dengan napas ini aja coronanya bisa terbang. Ini kita harus menjaga karena sudah tahu. Kita mindsetnya harus benar. Mari kita sama-sama diskusikan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca tulisan saya. Saya tidak akan bicara jauh dari situ. Ya corona ini ya ciptaan Allah. Ya corona ini ya bertasbih toh. Semua ciptaan Allah itu kan bertasbih semua. Gunung bertasbih, bumi bertasbih, alam semesta ini bertasbih, termasuk corona ini juga bertasbih. Cuma ya bertasbihnya itu mengikuti ketetapan-ketetapan Allah. Jadi sebenarnya bertasbih itu mengikuti ketetapan Allah. Kalau bumi berputar pada porosnya itu namanya bertasbih. Artinya apa? Bumi berputar pada porosnya. Matahari bersinar, itu namanya bertasbih. Ya. Baik, nah kalau kita kan lain, karena kita itu punya kesadaran kepada Allah, kesadaran patuh kepada Allah. Ya, tasbih kita itu ya selain kita mengikuti aturan-aturan Allah, kita juga menyadari bahwa kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ada kesadaran tunduk patuh, kemudian juga mengikuti secara perbuatan itu mengikuti aturan Allah. Jadi kalau corona itu bertasbihnya adalah berpindah dari mulut ke mulut, ya dari udara ini masuk ke dihirup ke hidung atau masuk ke matanya, ada yang masuk ke mana lewat mata dan lain sebagainya, maka kita juga bertasbih juga. Apa bertasbihnya? Pakai apa? Pakai masker itu bertasbih.
Pakai masker bertasbih, cuci tangan bertasbih, jaga jarak bertasbih. Gitu. Jadi bertasbih kita tidak hanya membaca subhanallah, yaitu ucapannya. Tapi dalam bentuk perbuatan adalah kita itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patuh kepada ketentuan atau ketetapan. Ya, ketetapan. Kalau sampai kita, misalnya ada kawan kita kena virusnya, kemudian kita tidak sadar atau tidak tahu, terhirup masuk ke hidung sini ya, maka ketetapan Allah kena. Jadi semuanya itu sudah ketetapan Allah. Tinggal kita itu mau pengen ketetapan yang kena virus, apa pengen ketetapan yang tidak kena virus. Kalau pengen kena virus, ya ikutilah ketetapan yang memungkinkan kita bisa kena virus. Kalau kita tidak ingin kena virus, ya ikutilah ketetapan-ketetapan yang kita tidak terkena virus. Ya, tapi semua tetap atas izin Allah. Karena apa ya? Kadang-kadang sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah divaksin, masih kena. Ya kenanya ya pas minum misalnya ya Pak ya. Minum pakai masker nggak bisa Pak. Dibuka lah, virusnya melu katut. Nah, gitu kan ya. Kan banyak Pak tenaga kesehatan yang terpapar juga tuh Pak. Padahal sudah pakai apa? Pakai APD, pakaian yang sangat sumuknya ya, sangat rapatnya seperti itu. Tapi kok masih kena? Masih. Loh. Ya, karena ketetapan Allahnya itu kena dia. Ketetapan Allahnya itu entah terbuka sedikit atau apa, virusnya menyusup gitu, masuk ya nggak tahu. Atau kenanya di rumah atau di jalan kan bisa jadi. Turu maskeran mah rasa bukan maaf. Jadi yang namanya ketetapan Allah, Pak. Ketakdir Allah itu ketetapan itu, Pak. Takdirnya virus corona itu ya berpindah melalui udara. Kalau sampai kita terkena takdir kena ya kena. Sama lah kalau kita melempar batu ke atas Pak. Kalau lempar batu ke atas gini, jatuhnya kemana Pak? Jatuhnya ke bawah. Lah nek kena sirah. Lotak. Ya sakit. Nah itulah ketetapan Allah itu gitu loh Pak. Ada gaya gravitasi yang menyebabkan benda-benda itu turun ke bawah. Itu. Jadi itu ketetapan. Loh ini kita itu makanya kita itu belajar ATP itu kan baca tanda. Tandanya gini, ketetapannya pasti gini Pak. Kalaupun meleset tuh misalnya, berarti kita baca tandanya kurang pas. Jadi jangan menyalahkan ketika kita, loh ketetapannya Allah kok berubah? Oh enggak mungkin berubah. Ketetapan Allah itu enggak akan berubah. Kita saja yang tidak mampu membaca tanda. Loh kenapa dulu virusnya itu awal-awal itu siapa yang kena? Ya kebanyakan mati ya Pak kalau dulu awal-awal. Betul nggak Pak? Tapi penularannya itu jarang gitu loh Pak. Nah sekarang ini kan penularannya itu cepat Pak. Tapi persentase yang mati kan lebih sedikit daripada yang dulu. Persentase. Isolasi mandiri 2 minggu, sembuh kan gitu Pak. Kalau dulu Pak, wah. Ya mungkin ini pengamatan saya aja Pak. Nah ini mungkin terjadi namanya mutasi.
varian, jenis virusnya itu mau tambah pinter, mau tambah ganas gitu loh Pak. Tapi ganti varian gitu loh Pak. Misalnya Pak, misalnya Revo Pak. Sekarang Revofit gitu. Kalau kendaraan kan gitu. Baik. Nah, kita harus memahami bahwa saat ini keadaan memang seperti ini. Jadi kita harus betul-betul mentaati ketetapan Allah. Kalau dulu kita mungkin seenaknya sendiri ya. Wis rapopo wis dolan wis saben. Tapi sekarang kalau nggak ngikuti ketetapan Allah kena. Kira-kira ustadz yang kena corona banyak nggak Pak? Hah? Banyak. Kenapa? Ya karena tidak mentaati ketetapan Allah. Artis juga banyak Pak. Selebriti banyak. Orang gila? Orang gila ya kena juga Pak. Cuma marinya cepet Pak. Sembuhnya cepet kalau orang gila itu. Karena apa? Pikirannya lost. Ya, Ibu. Nah, mari kita terus baca tanda. Baca berita, baca informasi. Tapi jangan sampai ketakutan, Pak. Itu yang harus kita. Makanya batasannya apa sih? Batasannya ATP. ATP itu amanah tanda perintah. Amanahnya tubuh, tandanya ada virus, perintahnya apa? Nah, itu harus kita baca tanda-tandanya. Ini virus ini cara penularannya bagaimana? Itu harus kita baca. Jangan sampai terus ketakutan. Nah kalau sudah mengikuti setahu kita, sepaham kita sudah pakai masker sudah ini gimana kalau kena lagi? Wes diterima. Banyak yang rajin pakai masker ya masih kena ya banyak. Ya diterima. Itu sikap kita itu setelah baca tanda menjalankan perintah kok masih kena. Berarti kita pakai konsep 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu nerima, tahmid itu syukur. Takbir itu percaya pasti Allah akan menolong saya sembuh dari COVID. Itu dipakai. Jadi kalau kena jangan tambah stres. Kalau kena, sudah kena virus, stres, daya tahan tubuh menurun, nah, virusnya tambah menyerang. Maka obat stres paling mujarab itu apa Pak? Guyu. Guyu. Obat stres paling mujarab itu adalah menerima. Iya toh? Syarat orang bahagia itu menerima. Syarat orang itu bisa rileks, santai itu menerima. Wes itu enggak ada obat yang lain. Mbok profesor psikologi toh. Itu pasti sepakat dengan saya bahwa untuk bahagia itu harus menerima. Sikap menerima, sikap ridho ini menjadi syarat utama. Banyak orang yang belum kena corona sudah paranoid, sudah takut, sudah cemas. Bahkan ada yang malah menolak. Ya saking cemasnya malah menolak malah. Ra percaya sisan. Wadah itu. Ya, jadi kita harus menerima. Bukan menerima dalam artian pasrah terus masa bodoh, enggak. Kita menerima, karena orang menerima itu
itu membaca tandanya lebih Pak. Nah, tadi kalau Mbak Bejo menerangkan tentang meluaskan kesadaran, gitu. Kalau kita nggak nerima, yo nggak peka. Nggak nerima, yo nggak peka, berwut Pak. Berwut itu apa bahasa Indonesia nih? Buram. Gitu loh. Kita misalnya udah meluaskan kesadaran, tapi nggak menerima alam semesta sebagai pemberian Allah, termasuk virus corona, yo nggak peka. Tanda-tanda itu nggak bisa. Maka syaratnya orang peka itu ya harus nerima. Orang nerima itu orang mudeng jadi mudeng. Itu Pak. Betul nggak Pak? Atau dibalik lah. Jenengan sudah tidak senang dengan seseorang. Berarti kan nggak nerima ya toh? Itu kadang-kadang pembicaraan itu terjadi miskomunikasi Pak. Sebab apa? Sudah tidak nerima dulu terhadap orang itu. Wes ora seneng dhisik ngomong ya seling surup gitu. Nah, karena tidak senang, tidak menerima dulu. Kalau orang itu menerima, pasti apa yang dibicarakan itu pasti dia bisa bahagia. Kok bahagia? Bisa paham. Itu. Jadi, nah, corona pun sama. Kalau kita itu menolak corona, wah resiko Pak. Apalagi tidak takut corona, takutnya sama Allah, oh kena Pak. Udah itu takdirnya Allah, jangan dilawan. Diterima saja, nanti akan peka kita. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berbuat, itu akan peka. Ya. Jangan ditolak, jangan dilawan. Karena kita tidak akan peka dengan alam semesta ini. Jadi tadi kalau Mbak Bejo menyebutkan tentang memperluas kesadaran, setelah memperluas itu, ya kita terima dengan ridho. Itulah tanda-tanda itu akan nampak. Oh ini nampak. Nah, itu ya. Jadi penting, menerima itu penting, sehingga kita bisa membaca tanda, dan kemudian kita bisa berperilaku sesuai dengan tanda yang Allah berikan. Gitu. Di tanda-tanda yang seperti apa yang Allah berikan. Oke. Itu apa namanya Bapak Ibu, sedikit dari saya tentang bagaimana kita bersikap terhadap virus corona ini. Ini sudah merebak ke di sini aja, di Gumpang sini, sekitar sini. 100 lebih ya Pak ya? Zona merah sini. Makanya kemarin ada jamaah dari Gresik mau ke sini, Pak stop dulu Pak, di sini lah zona merah. Pulang-pulang nanti malah bawa corona lah ya. Klasternya dari mana? Dari Padepokan. Ya, jadi kita masih menjaga kondisi karena memang Allah mengendaki seperti ini, Pak. Loh, katanya Allah itu mengendaki kita itu zikir bersama, silaturahmi, ya, sholat berjamaah, menjaga apa? Rapatnya jamaah. Ini kalau beberapa penceramah agama, wah, dulu awalnya gitu, sekarang ternyata takdir Allah, ketetapan Allah ini lebih. Allah tidak menghendaki jamaah haji berangkat, betul nggak Pak? Allah tidak menghendaki sholat berjamaah di masjid itu merapatkan barisan, Pak. Berarti menghendaki Allah atau bukan, Pak? Atau Pak Dokter?
Ya, Allah, Pak. Jangan melawan kehendak Allah. Masjid-masjid yang mengikuti aturan Allah, masjid-masjid yang mengikuti ketetapan Allah, itu ada jaraknya. Ya, ada jaraknya di sini, di sini, di sini, di sini, di 1 meter, Pak. Masjid-masjid yang tidak mengikuti ketetapan Allah, masih pakai karpet, nggak ada jarak, berimpit-impitan. Jadi mari kita ikuti ketetapan-ketetapan Allah ini. Karena ayat Allah itu selain ayat kauliyah yang ada di Quran, itu juga ada ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Nah, itu yang harus kita ikuti juga. Saya nggak ke masjid, kok. Oh, gimana ke masjid? Oh, di Jepang sini ada 100 yang isolasi mandiri coba. Ke masjid apa enggak? Ketir-ketir, Pak. Biasa diperintah Allah untuk sholat di rumah coba. Wah, apa itu sholat di rumah, pahalanya sedikit. Biarin. Saya diperintahkan Allah untuk sholat di rumah dengan pahala sedikit, terus mau apa coba? Hah? Gitu loh, Pak. Jadi bacalah tanda yang ada di Quran dan di alam semesta ini. Ya mungkin pendapat saya ini banyak yang menentang ya, Pak ya. Tapi ya monggo, tapi memang kalau saya sih ayat Allah itu tidak hanya di Quran saja, tidak hanya di hadis lah, tapi juga di alam semesta ini. Di alam raya termasuk munculnya corona ini ayat-ayat Allah. Tanda-tanda. Nah, itulah. Makanya ada juga itu ayat-ayat cinta. Itu tanda-tanda orang cinta itu kan ada ayat-ayatnya gitu loh maksudnya, Pak. Oh, nah, orang ini cinta sama saya, oh orang ini tidak cinta sama saya. Itu berarti ada ayat-ayat cinta gitu. Ayat-ayat tidak cinta, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat sayang, ayat-ayat tidak sayang. Baik, Bapak Ibu. Nah, barang siapa yang sudah menjaga diri, mengikuti ketetapan Allah, masih juga corona dan mati, meninggal karena virus, matinya mati syahid. Ya, karena sudah mengikuti ketetapan Allah, sudah mengikuti perintah Allah, tapi masih kena virus corona, karena virus corona ini pandemi, wabah penyakit, maka dimasukkan, digolongkan orang yang mati syahid. Loh, apa enggak enak, Pak? Tapi syaratnya itu ya, ikuti ketetapan Allah dulu. Bukan seenaknya sendiri. Ke masjid nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Kena corona mati syahid. Syahid apa? Ibarat perang itu ya kita harus pakai pedang, pakai tameng. Nggak zaman dulu. Artinya perang itu ya pakai persenjataan lengkap. Oh, perang nggak apa-apa. Modal pelinteng. Dikepuk kamu beri mati, oleh mati syahid. Loh, kamu mati syahid atau enggak kamu bawa apa-apa gitu. Harusnya bawa perlengkapan yang lengkap gitu loh. Seperti kita ya, anggap aja lah sekarang ini perang. Perang ya perang untuk keselamatan kita. Kita harus bawa nih pakai masker nih. Pengaman ini, Pak. Ya. Bawa hand sanitizer. Nah, itu senjata kita. Senjata kita yang harus kita pakai. Nanti kalau sudah pakai ini, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, masih kena virus dan mati, syahid baru. Nah, itu kriterianya gitu.
Bukan dengan wiridan-wiridan. Virus nggak bisa dilawan dengan sholawat. Virus nggak bisa dilawan dengan sholat tahajud. Virus nggak bisa dilawan dengan patrap. Virus nggak bisa dilawan dengan zikir nafas. Apa nek wis zikir nafas, nek wis sholawat patrap terus virusnya lunga. Coba zikir nafas di rumah sakit kena. Rasa nganggo masker. Nek wani, zikir nafas terus. Ya kena, Pak. Itu loh, Pak. Sholawat ya, sholawat aja coba. Kadang-kadang kita itu mengandalkan sesuatu yang bukan ketetapan Allah. Mengandalkan sholawat apa mengandalkan ini? Ketetapan Allah lebih ketetapan mana? Allah menetapkan mana? Untuk keselamatan kita. Kan pakai ini, bukan sholawat, Pak. Loh, ini pasti yang suka sholawat ya marah-marah dengan saya. Loh, silakan. Sholawat itu kan tidak untuk melawan virus, tau Pak. Sholawat itu untuk menghormati Kanjeng Nabi. Gitu loh, ditempatkan. Ngaten nggih. Bapak Ibu, biar kita itu ya sadar ngono lho, belajar sadar ning ana virus ora sadar. Lho piye to kuwi? Gitu. Kita kan belajar sadar loh, Pak. Ono virus malah menolak, merijek. Kuwi jenenge ora sadar. Gitu. Kita belajar sadar belajar 3T. Gitu. Ada virus kita nggak bisa kemana-mana, disuruh di rumah, nggak nerima. Melawan. Nah, terus gimana? Kita itu pelajaran kita itu ada sadar Allah, ada 3T, ada ATP, itu menghadapi virus gini itu udah lengkap, Pak. Pakai masker itu ATP. Kita menerima takdir Allah. Ya, lockdown lah yang kalau di Malaysia apa? PKP. Pergerakan kontrol kawal lupa saya kalau bahasa Malaysia. Kontrol MCU. Movement control O-nya apa ya? Ini lockdown lah kalau di sini, Pak. Kita nggak boleh kemana-mana. Sana lebih ketat lagi, Pak, daripada sini. Nah, itu kan sudah 3T. Pelajaran yang harus kita terapkan. Yang utama adalah sadar Allah. Menyadari bahwa virus ini dari Allah. Itu loh. Oke, mari Bapak Ibu, kita perkuat kesadaran kita agar kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk menerima keadaan yang sekarang ini, kemudian dan kita dikuatkan oleh Allah untuk selalu bertindak sesuai dengan ketetapan Allah, tidak lena, tidak terlena, tidak memakai masker dan lain sebagainya. Kita diberi kepekaan oleh Allah sehingga tanda-tanda yang Allah berikan itu bisa kita terapkan. Baik, mari kita dzikir nafas, Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan duduknya. Ini saya relaksasi dulu karena tadi duduk timpo.